Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Marlina, NIM 211211797. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan hasil tugas saya yang berjudul tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, yang pertama tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup kebangsaan dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa fungsi kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maksudnya yaitu bentuk peran dan menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya yaitu kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata, nilai normal, etika, dan telah melahirkan pada pandangan hidup. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maksudnya yaitu untuk mengatur tatanan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Selanjutnya, fungsi kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia Republik. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu juga harus dilaksanakan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan hukum. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu pendirian negara. Karena pada waktu pendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para menteri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan persatuan bangsa Indonesia. Baiklah, ada beberapa butir-butir pengalaman Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjelaskan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hormat menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dan penganut percayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Selanjutnya, saling menghormati kebeberapaan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak melaksanakan suatu agama atau kepercayaan seorang. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Selanjutnya, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tanggung jawab
tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membelah kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia menjelaskan tentang menerapkan kesatuan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, rela berkorban dan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Selanjutnya, cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menjelaskan tentang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan masyarakat, selanjutnya menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikat dan baik dan lapang dada, dan yang terakhir melakukan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani dan luhur. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjelaskan tentang mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka menolong kepada orang lain, menjauhi sikap pemaksaan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah dan berfoya-foya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, suka bekerja keras. Selanjutnya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Secara etiologi, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi Bhinneka memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu dan ikatan itu. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk. Dalam kurung, suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan lain. Namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara bhinneka-bhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara kebagaian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan mononisme. Selanjutnya, fungsi Bhinneka Tunggal Ika, fungsi mendasar dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar ialah yang membuat masyarakat Indonesia hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar semboyan tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup dan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pedoman hidup artinya dijadikan penunjuk untuk hidup harmonis dan nyaman. Sarana berarti dijadikan cara untuk menanggapi cita-cita bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam persatuan. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, common denominator. Terdapat 5 agama di Indonesia, namun sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam hal keagamaan harus dicari common denominator-nya. Atau dengan kata lain, menemukan persamaan dan perbedaan sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun dan damai. Selanjutnya, tidak sektarian atau inklusif, yaitu tidak sektarian atau eksklusif, maksudnya dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bernegara, jika masyarakat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya sebagai yang paling benar dibandingkan orang atau kelompok lainnya.
Pandangan-pandangan sekretarian dan eksklusif harus dihilangkan karena tidak sekretarian dan eksklusif sudah terbentuk, maka akan ada banyak konflik yang terjadi karena kecemburuan, kecurigaan, dan sikap yang berlebih, serta kurang memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain. Yang kelima, prinsip pluralis dan multikultural. Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai antara lain toleransi, inklusif, damai, dan kebersamaan serta setara. Nilai-nilai tersebut tidak mendasari sifat yang tertutup atau eksklusif sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa dan menghadapi arus globalisasi. Selanjutnya, semangat gotong royong. Semangat gotong royong tidak melulu tentang bahu-bahu membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah. Tetapi juga pada semangat gotong royong dapat melawankan hoaks atau berita bohong yang kini sebenarnya di mana-mana, tersebar di mana-mana. Alam menguatkan sifat gotong royong, kita memiliki jiwa dan kebangsaan, demokrasi, hukum, dan serta multikultural dalam mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.